biar manis tambah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, pagi ceria makin semangat. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari PNR Wira SMKN 42 Jakarta dengan saya Adelinfa Muklis dan saya Laila Hikmatrani. Kami akan memberikan sedikit edukasi mengenai kesehatan reproduksi yaitu HIV/AIDS. Poin-poin yang akan dipaparkan terkait HIV/AIDS adalah yang pertama, apa sih HIV/AIDS itu? Yang kedua, bagaimana penularannya? Yang ketiga, pencegahan untuk HIV/AIDS seperti apa? Dan yang terakhir, bagaimana pengobatan untuk penderita HIV/AIDS? Poin yang pertama yang akan dipaparkan adalah apa sih HIV/AIDS itu? Baik, saya akan menjelaskan apa itu HIV/AIDS. Nah, HIV sendiri ini memiliki kepanjangan yang berbeda. HIV ini adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan membuat kemampuan tubuh lemah saat melawan infeksi dan juga penyakit. Jadi di dalam HIV ini menyerang sel darah putih atau limfosit yang berperan penting sebagai perlawanan infeksi, dan menyerang sel darah putih dan limfosit ini yang berfungsi sebagai sistem imun tubuh yang akan menurun secara drastis. Nah, sedangkan AIDS sendiri adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu keadaan tubuh di mana seseorang sudah mengalami HIV pada tahap akhir. Jadi pada tahap akhir ini bukan tahap yang tahap awal, tahap tengah, namun tahap akhir di mana tahap akhir ini adalah tahap yang sudah mengkhawatirkan atau membahayakan. Nah, tubuh yang sudah terkena AIDS, maka tubuhnya ini tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Baik, mungkin poin selanjutnya akan dijelaskan mengenai penularan. Ya. Baik, HIV hidup di dalam cairan tubuh seperti darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Penularan HIV bisa terjadi lewat hubungan seks dengan penderita AIDS. Hubungan seks yang dilakukan dengan berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan alat pelindung seperti kondom dapat menularkan penyakit ini. HIV juga dapat menularkan melalui kontak darah atau luka dan transfusi darah yang sudah tercemar oleh HIV. Dan kemudian HIV juga dapat ditularkan melalui penggunaan jarum suntik atau tindik secara bersamaan atau bergantian dengan pengidap HIV/AIDS. Dan yang terakhir, HIV juga dapat ditularkan melalui ibu yang terinfeksi HIV kepada bayinya yang dikandungnya. Dan yang perlu diketahui teman-teman bahwa HIV tidak dapat ditularkan melalui jabat tangan, gigitan nyamuk, berpelukan, makan dan minum dengan piring dan gelas yang sama dengan pengidap HIV, dan yang terakhir tinggal serumah dengan penderita HIV/AIDS. Lalu selanjutnya, bagaimana pencegahan untuk HIV/AIDS itu sendiri? Baik, saya akan menjelaskan apa saja sih pencegahan yang dapat dilakukan dari HIV/AIDS ini. Nah, yang pertama adalah berpuasa seks bagi pasangan yang belum nikah. Maksudnya di sini adalah begini. Pasangan yang belum nikah artinya mereka adalah pasangan yang masih terikat dalam status berpacaran, atau mereka ini belum menikah secara sah di mata hukum ataupun agama. Namun ketika mereka melakukan suatu hubungan intim, bisa saja si laki-laki ini pernah melakukan hubungan intim dengan wanita lain, dan si wanita lain ini pun pernah melakukan intim dengan laki-laki lain. Tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa mereka ini membawa satu virus yang mungkin bisa menjadi sebagai pemicu utama dari timbulnya HIV dan AIDS. Makanya bagi pasangan yang belum menikah sangat tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan seks karena itu berbahaya dan sangat beresiko. Nah, yang kedua adalah setia dengan pasangan. Maksudnya di sini itu adalah ketika kita sudah setia dengan pasangan kita, tentunya kita hanya akan mau melakukan hubungan intim atau seksual dengan pasangan kita. Nah, yang ketiga adalah menggunakan pengaman atau kondom. Jadi pada saat kita melakukan sebuah hubungan seksual atau intim, pastinya ada hubungan seksual atau intim yang memiliki resiko yang tinggi. Nah, untuk mencegah terjadinya resiko tersebut, pastinya kita harus menggunakan kondom supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara kedua belah pihak. Nah, yang keempat adalah jangan gunakan jarum suntik narkoba. Dan yang kelima adalah memberikan edukasi kepada masyarakat betapa bahayanya HIV dan AIDS itu, dan memberitahu mereka bagaimana sih pencegahan yang dapat dilakukan supaya HIV/AIDS ini tidak terjadi di lingkungan kita, serta bagaimana pengobatannya dan bagaimana proses penularannya itu kepada masyarakat, agar masyarakat itu tahu bahwa HIV/AIDS itu sangat berbahaya bagi kesehatan dan generasi kita berikutnya. Baik, mungkin poin selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengobatan dari HIV/AIDS.
penderita yang sudah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggandakan diri dan menghasilkan sel darah putih atau limfosit. Namun perlu diingat ya teman-teman, bahwa pengobatan ini harus dilakukan secara rutin dan obatnya diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap harinya agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Nah, itulah dia penjelasan dari kami mengenai HIV dan AIDS. Baik, kalau begitu kami akan memberikan sedikit gambaran bagaimana sih penularan HIV/AIDS ini dapat terjadi. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Berbagi pakai jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang berisiko tertular penyakit, termasuk HIV. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita HIV atau dilakukan dengan berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan alat pelindung seperti kondom berisiko terkena HIV. Nah, gimana teman-teman? Sudah tahu kan apa itu HIV/AIDS? Kami harap kita semua terhindar dari HIV/AIDS. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.